membantu mengajarkan anak, mendampingi anak di rumah untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Tetapi kenyataan yang selama ini SD Impresif Manado alami itu bahwa setelah soal diambil, hanya sebagian orang tua yang mempunyai peranan seperti yang diharapkan guru, sebagiannya tidak. Sehingga dari 28 atau 29 anak dalam satu kelas, soal yang diambil setengahnya dibawa pulang, setengahnya tidak. Oleh karena itu kami mengharapkan kalau bisa pemerintah segera menetapkan waktu yang tepat untuk kita proses belajar mengajar kembali di sekolah, walaupun bersif. Karena di rumah itu mau daring ataupun luring tidak maksimal. Anak-anak pada dasarnya anak-anak itu hanya takut pada guru. Dengan orang itu pengeluhan orang tua terhadap guru di sini. Bahwa anak-anak di rumah itu susah diatur. Susah diatur. Kami sebagai orang tua sudah menyerah dengan keadaan di rumah. Karena mereka hanya takut pada guru. Jadi kurang lebih sudah 1 bulan guru tidak mengunjungi. Sejak bulan Juli sampai dengan September itu guru mengunjungi titik-titik. Setiap kelas menentukan 4-5 titik, kumpulkan 4-5 anak, satu titik terdiri dari 4-5 anak. Di situ guru kunjungi titik itu. Satu hari guru bisa tempuh 2 titik dengan jarak yang cukup jauh, ada yang sampai jalur 40, dekat dengan kuburan Patukowasan. Sehingga memang guru juga lelah, tetapi apa mau dikata itu tugas. Sehingga mereka laksanakan dengan senang hati, dan kalau seandainya bertemu di titik masih ada lebih baik sedikit daripada kita kirim soal saja. Kirim soal kerja di rumah, banyak orang tua yang tidak ambil pusing dengan itu. Karena mungkin sibuk juga, orang tua sibuk mencari uang, anak-anak disuruh kerja saja sendiri. Sementara harapan sekolah semoga mereka mendampingi anak-anak. Tetapi orang tua sibuk mencari uang, sibuk kerja untuk nafkahi keluarganya tuh, jadi susah. Ya, siswa di sini kelas 1 88 orang. Artinya kelas 1 keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 590 orang. Banyak, cukup banyak. Dengan bantuan pakaian seragam ini kita datangkan orang tua ambil di sekolah. Yang datang hanya untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6. Kelas 1 kan tidak. Jadi tua di sini. Jadi kalau kita mau sif-sifan juga berarti guru harus sampai sore. Karena satu kelas bisa 3 rombel, ada yang 4. Ya. Ada unit kami punya unit ini ada 4. Ini 1, 2, 3, 4 untuk mengajar, untuk sekolah. Dengan ini 5. Yang baru bangun, Bunda? Yang baru bangun 1 unit 2 ruang kelas. Targetnya untuk dipakai yang baru bangun Tahun ajaran semester 2 bulan Januari. Harapan saya sebagai kepala sekolah, saya mengharapkan supaya guru itu mengajar maksimal dan orang tua juga ikut membantu guru dalam proses belajar mengajar di rumah. Jika salah satu pihak tidak maksimal dalam menangani anak, maka anak-anak tidak mungkin seperti yang kita harapkan. Pasti orang tua dan guru itu harus kerjasama dan dua-duanya harus sejalan. Tapi kalau guru yang bekerja lalu orang tua tidak, ini dalam hal anak ya, orang tua tidak memperhatikan juga sama, pincang. Dan sebaliknya, kalau orang tua aktif tapi gurunya pasif juga pincang. Saya melihat pada sekolah-sekolah swasta ya, sekolah swasta itu rata-rata anak-anak ekonomi menengah ke atas. Ekonomi menengah ke atas itu yang sekolah di sekolah swasta, khususnya sekolah Katolik, itu kelihatannya bagus. Karena begitu, dua-duanya seimbang. Perhatian orang tua dan guru itu aktifnya sama. Tetapi kita di sekolah negeri, saya tidak tahu di sekolah SMP atau SMA. Kalau SD ini susah untuk perhatian orang tua, hanya sebagian kecil orang tua yang peduli dengan
pendidikan anaknya. Untuk di sekolah dasar ini, sekolah negeri, rata-rata orang tua biarkan, apalagi dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini yang guru tidak boleh sentuh anak, tidak boleh pukul, maka anak-anak dibiarkan bahwa biar sesuai dengan mereka tumbuh saja, tumbuh kembangnya ikut saja itunya. Lalu kalau seperti itu, maka yang kita harapkan untuk pendidikan di Kota Kupang untuk maju tidak mungkin. Mengharapkan supaya siswa ini tetap ada di rumah dan tetap menjaga kebersihan. 4M itu mencuci tangan, memakai masker itu dan lain-lain itu harus tetap, orang tua dan siswa harus tetap patuhi. Tetapi yang saya lihat, saya harapkan itu orang tua dan siswa harus tetap ada di rumah. Karena kita tidak sekolah, maka harus ada di rumah sesungguhnya. Tetapi kenyataannya tidak. Anak-anak ada keliaran di jalan, ada di lapangan, ada main sepeda, ada di kolam renang. Itu mau bagaimana? Jadi harapan saya itu sesungguhnya bahwa anak-anak tidak boleh keluar dari rumah. Dia cukup di rumah saja, belajar, mau bermain pun hanya di sekitar rumah. Tetapi kenyataannya tidak.